Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang telah kami baca tadi, surah Al-Furqan, ayat 63 sampai 77 yang berjudul sifat ibadur rahman, yaitu sifat-sifat hamba dan Dia Maha Pengasih. Kali ini kami akan menjelaskan sebab turunnya ayat sekaligus kandungan dan tafsiran ayat yang kami sampaikan. Sebab-sebab turunnya ayat. 1. Ayat 67 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menjadikan Allah itu tandinganmu padahal Dia yang telah menciptakanmu. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membunuh anakmu karena ketakutan anakmu akan makan bersamamu. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menzinai istri tetanggamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sebagai pembenaran atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, sesungguhnya manusia dari kalangan musyrik Mekah telah banyak membunuh anak dan berzina. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, sungguh apa yang kamu ucapkan dan yang kamu seru wahai Muhammad baik sekali. Apakah kamu akan memberikan kabar kepada kami terhadap apa yang kami lakukan, yaitu membunuh anak dan berzina? Kemudian turun ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu, Quran surah Az-Zumar ayat 57. 2. Ayat 67 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata ketika diturunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang-orang musyrik Mekah berkata, sungguh kami telah membunuh jiwa manusia dengan tanpa alasan yang benar, dan kami menyembah Tuhan selain Allah, dan kami berbuat zina. Lalu turun ayat Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Al-ayah. Tafsir dan penjelasan sekaligus kandungan hukum. Ayat yang telah kami baca adalah sifat ibadur rahman, yaitu menjelaskan sifat-sifat terpuji dari hamba-hamba Allah SWT. Susunan idhofah ini menunjukkan seorang yang positif mendapatkan balasannya zat yang maha welas kasih, yang berhak mendapatkan balasan dan derajat yang tinggi di surga, baik mengajarkan semua atau sebagian. Dan sifat-sifat itu ada 11. Sifat yang pertama adalah sifat rendah hati.
yaitu tawaddu dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala baik dari Tuhannya, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan ketenangan hati, kewibawaan, tidak sombong dan takabur. Mereka berjalan di muka bumi dengan lemah lembut, berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh ramah, dan mereka berjalan di muka bumi dengan lemah lembut. Demikian itu disebabkan mereka mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya, dan mengetahui pengetahuan tentang hukumnya dan takut kepada azab dan balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah Luqman dengan anaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kalian memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Yang dimaksud dengan berjalan dengan rendah hati bukanlah mereka berjalan seperti orang sakit yang dibuat-buat dan pamer kepada orang lain, akan tetapi mereka berjalan dengan harga diri atau izzah, yaitu harga diri seorang mukmin yang berjalan dan merendahkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau melihat seorang pemuda yang berjalan dengan pelan-pelan. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi kepadamu? Apakah kamu sakit?" Pemuda itu menjawab, "Tidak wahai Amirul Mukminin." Lalu Sayyidina Umar memberinya susu dan memerintahkannya untuk berjalan dengan tegar. Yang dimaksud dengan kerendahan hati atau al-haul di sini adalah keyakinan, kewibawaan, dan ketetapan hati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang tertulis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apabila telah datang kepada kalian waktu salat, janganlah kalian memenuhinya dan kalian dalam keadaan tergesa-gesa, dan penuhilah waktu salat itu dan kalian dalam keadaan tenang. Apa yang kalian dapat dalam rakaat salat, maka salatlah. Dan apabila kalian ketinggalan dalam rakaat salat, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat yang kedua adalah lemah lembut dan berkata santun atau baik. Apabila mereka dicela, mereka membalas setelah itu dengan kebaikan. Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang lemah lembut apabila mereka dicela, mereka tidak membalas setelah itu. Maksudnya adalah kebalikan dari sifat jahiliyah. Mereka mengatakan, dan kami membalas setelah itu melebihi tingkah laku celaan orang jahiliyah. Akan tetapi orang mukmin itu membalas celaan orang yang bodoh dengan perkataan yang halus dan lemah lembut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan bisa mereda kebodohan mereka. Maksudnya adalah perkataan buruknya melahirkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u lahu a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Yang artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, maka mereka berpaling dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-Qasas ayat 55. Sifat yang ketiga
adalah sholat tahajud di malam hari. Kebiasaan mereka di malam hari sama halnya seperti kebiasaan mereka di siang hari. Siang hari mereka dilakukan dalam kebaikan dan begitu juga malam hari. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan khusyuk di sepertiga malam. Karena di waktu itu lebih membawa kepada khusyuan dan juga lebih memaknainya dan lebih jauh dari sifat riya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Yang artinya, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Pada akhir malam, mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Sifat yang keempat adalah takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih merasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam sujud-sujud mereka maupun di dalam salat-salat mereka. Karena azab neraka jahanam selalu mengintainya dan pasti akan menimpanya. Dan seburuk-buruk tempat kembali ke kediaman adalah neraka jahanam. Mereka berkeyakinan seperti itu berdasarkan ilmu, dan apabila mereka diperintahkan berdasarkan ilmu, mereka akan mengerjakan melebihi kadar ketentuan yang telah diperintahkan, dan yang demikian lebih dekat kepada keberhasilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, mereka memberikan apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Sifat yang kelima adalah adil di dalam berinfak, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan yang dimaksud dengan berinfak di sini adalah infak yang mubah, bukan infak yang wajib. Di sini manusia dituntut untuk adil, tidak boleh mengabaikannya sampai orang lain tidak mendapatkan haknya atau kekurangannya. Adapun menginfakkan harta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang oleh syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maululatan ila 'unukika wala tabsudha kullal basti fataqud maluman mahsyura. Al-ayah. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan kau terlalu mengulurkan tanganmu sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Sifat yang keenam adalah menjauhi perbuatan syirik, yaitu menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembah selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Al-ayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Sifat yang ketujuh adalah menjauhi membunuh manusia dengan sengaja, yaitu menghilangkan nyawa manusia secara sengaja tanpa alasan yang benar. Perbuatan ini adalah perusakan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan hak kehidupan yang menjadi hak suci semua manusia. Adapun membunuh manusia disebabkan alasan agama yang benar, seperti membunuh manusia yang murtad dari agama Islam
atau membunuh orang berzina bagi yang sudah menikah, atau membunuh manusia karena setimpal dengan balasannya, yaitu qisas. Ini boleh menurut pandangan syariat. Sifat yang kedelapan adalah menjauhi perbuatan zina. Perbuatan zina adalah pencemaran, yaitu pelanggaran atas kehormatan manusia, dan perbuatan yang paling membahayakan yang dapat mengakibatkan tercampurnya nasab, munculnya penyakit-penyakit, hancurnya hak-hak, menyulutnya permusuhan, pertengkaran, dan kebencian. Akan tetapi apabila orang kafir, pembunuh, bezina bertobat, Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti perbuatan buruknya dengan kebaikan baik di dunia, dengan menjadikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari kekufuran, yaitu kemusyrikan, dan keikhlasan sebagai ganti dari keraguan kepada Allah, dan menjaga kehormatan, yaitu kemaluan sebagai ganti dari perbuatan zina. Seperti orang yang menghilangkan kejelekan dengan memperbanyak amal kebaikan. Ada yang berpendapat penghapusan, yaitu penggantian, adalah ungkapan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, bukan menggantinya dengan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan penerimaan taubat yang penuh penyesalan dari setiap manusia. Sifat yang kesembilan adalah menjauhi kebohongan, kebatilan, dan persaksian palsu. Seorang muslim tidak boleh menghadiri tempat permainan yang tidak berfaedah, dan tempat kebohongan, dan nyanyian, dan perkataan yang tidak bermanfaat dan semacamnya. Dan tidak pula mendatangi persaksian palsu apapun motifnya. Ibnu Katsir, seorang ulama besar, mengatakan lebih tampak dan lebih jelas dari narasi ayat bahwa yang dimaksud oleh ayat adalah mereka tidak boleh menghadiri tempat-tempat persaksian palsu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Al-ayah. Apabila mereka menjumpai orang-orang yang bersepakat melakukan kesaksian palsu, mereka melalui, yakni melewatinya, dan mereka tidak ikut mencampuri urusannya sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Yang artinya, dan apabila mereka berpaling, maka perkataan yang buruk dari kami agama kami, dan bagimu agama kamu. Semoga selamatlah kamu. Oleh sebab itu persaksian palsu diharamkan. Dan sebagian mayoritas ulama berpendapat tidak diterima persaksian orang yang pernah menjadi saksi palsu selama-lamanya. Sifat yang ke-10 adalah menerima nasihat, yakni orang-orang yang dibacakan, apabila orang-orang dibacakan ayat Al-Quran, mereka menerimanya, yakni mendengarkannya dengan penuh khidmat, dan merespon setiap orang yang membacakan ayat Quran kepadanya, lalu meresapi bacaannya dan menjaganya, juga penuh gembira dan senang hati. Tidak seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik, juga tidak seperti orang-orang yang suka bermaksiat di antara orang-orang yang beriman. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan baginya, bahkan bertambah kekufurannya, kemaksiatannya, kebodohannya, dan kecongkaannya, sehingga mereka seperti orang yang tuli dan buta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Al-ayah, yang artinya,
Dan apabila mereka diturunkan suatu surah, maka di antara mereka yakni orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, mereka bertambah keimanannya dan mereka merasa gembira. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka termasuk ke dalam keadaan kekafiran dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Quran surah At-Taubah ayat 124 sampai 125. Sifat ke-11 adalah berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon doa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya istri-istri yang solehah dan anak-anak yang soleh yang dihikmatkan untuk agama Islam. Mereka mengerjakan kebajikan dan menjauhi larangan yang darinya, yakni istri-istri solehah dan anak-anak soleh, mereka mendapatkan kegembiraan darinya dan ketenangan bagi jiwanya. Apabila seorang mukmin melihat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tenang dan hatinya merasa tentram di dunia dan di akhirat. Mereka juga memohon agar anak-anaknya kelak menjadi pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan dan mengamalkan perintah agama. Oleh sebab itu, mereka selalu mengajak istri-istri dan anak-anaknya bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan ini bisa menjadi hidayah bagi orang lain. Mereka sebaik-baik teladan dan yang demikian itu bisa mendapatkan pahala yang banyak dan kedudukan yang baik. Diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya, melainkan 3 perkara, yaitu 1. Sedekah amal jariah, 2. Ilmu yang bermanfaat, dan 3. Anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sekian dari tafsiran dan kandungan ayat yang telah kami sampaikan. Wallahu a'lam. Allahumma ij'alna minas salihin. Amin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada segenap wisudawan, kami harap untuk tidak meninggalkan panggung kehormatan karena ada sesi pemberian syahadah sekaligus foto bersama. Baik, untuk kali ini, untuk pemberian syahadah, kami mohon kesudiannya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad yang dibantu langsung oleh Al-Ustadz Gufron SPD. Baik, kami mulai dari wisuda pertama dengan nama Suyuti. Tanggal lahir Sampang 23 April 2005. Putra dari Bapak almarhum ABD Salam dan Ibu Rohmah. Alamat Kertaker, Birem, Tambelangan, Sampang. Sedangkan selanjutnya Faisal dengan tanggal lahir Sampang 06 Maret 2007. Putra dari Bapak Musleh dan Ibu Faridah, alamat Mursabah. Sedangkan selanjutnya ABD Qadir Sampang
Maksud kami 10 Oktober 2008, putra dari Bapak Haji Subaidi dan Ibu Masturah, alamat Mursaba. Dan wisuda keempat, Ahmad Hikam. Ahmad Hikam, Sampang 22 Maret 2006, putra dari Bapak ABD Hadi dan Ibu Bayyunah, alamat Tolang. Selanjutnya Ali Uraidi, Jeddah 06 Desember 2006, putra dari Bapak Haji Gosali dan Ibu Mastupah, alamat Mursaba. Selanjutnya M. Ridwan, Sampang 23 Agustus 2006, putra dari Bapak Haji Salim dan Ibu Hosmah, alamat Bung Palongan. Selanjutnya ABD Hadi Yasin, Sampang 23 Agustus 2004, putra dari Bapak Sidi Ali dan Ibu Binayah, alamat Pelanggaran Tibur.